Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri, Persija Insight. Video ini gue mau coba sedikit membahas. Sebenarnya berita ini udah beberapa hari yang lalu, tapi masih menarik untuk gue bahas karena ada sedikit yang ngeganjel di gue, makanya gue bikin video ini. Jadi ada berita tentang liga berhenti tiba-tiba mulai lagi, terus ada championship ASEAN. Ini juga akan seru banget, sama ada beberapa kalimat dari Thomas Doll yang perlu kalian dengar. Jadi sebelumnya gue minta sama kalian untuk di-like video gue. Di-like aja video gue supaya ratingnya menjadi bagus dan video gue, berulang kali gue bilang, video gue menjadi disebar kemana-mana. Jadi gue mau langsung mulai aja. Yang pertama, gue mau ngebahas tentang Shopee Cup ASEAN Club Championship. Gue sebenarnya udah ngebahas, tapi di sini agak sedikit lebih detail lagi gue membahasnya. Jadi yang diundang dari Indonesia itu ada 2 tim. Ada PSM dan Persija Jakarta. Nanya. Sohib kita nanya. Kenapa nggak kita? Kita kan lebih jago. Ya nggak bisa. Ini kan 2 terbaik di musim lalu. Jadi kalian nonton aja. Nanti disiarin di TV. Jadi jangan khawatir. Setel TV-nya, lihat Persija bermain di kancah ASEAN. Ya salam. Oke? Jadi sebenarnya turnamen ini udah pernah dulu tahun 2003 sama 2005. Itu pernah ada. Setelah beberapa puluh tahun akhirnya muncul lagi. Siapa dulu yang main? Yang main zaman dulu Petrokimia Putra sama Persita Tangerang. Sekali ini Persija dan PSM Makassar. Udah gue jelasin kenapanya, karena peringkat 1 dan peringkat 2. Jadi kalau misalkan mau diundang-undang sama orang, ya usahain musim ini peringkat 1 atau 2. Jangan nanti ketika masuk Championship Series ini tiba-tiba nggak peringkat 1, peringkat 2 juga. Jadi sama aja bohong. Sama aja bohong nanti. Oke. Formatnya gimana? Formatnya jadi ada yang ikut fase kualifikasi dulu, baru masuk. Nanti dia ke grup. Setelah masuk ke grup, ada sistem gugurnya. Dan formatnya paling menarik adalah kandang dan tandang. Jadi kita nanti berangkat ke sana, tim Persija. Dan ada juga tim dari ASEAN ini yang datang untuk ke Jakarta untuk tanding melawan kita. Nah ini akan seru banget ketika kita melihat Persija Jakarta bertanding lawan tim yang di luar dari Indonesia. Itu akan seru lagi, karena udah cukup lama, lumayan nih. Oke, yang ikut siapa aja? Yang ikut ada Malaysia, ngirim 2 tim, peringkat 1-2-nya. Ada Thailand 2 tim juga. Ada Vietnam 1 tim. Singapura 1 tim. Terus Brunei, nah ini yang playoff nih. Ada Brunei, ada Kamboja, Laos, Myanmar. Mereka itu harus playoff dulu. Jadi total dari turnamen ini akan terselenggara 40 pertandingan dimulai tanggal 17 Juli sampai 21 Mei. Ini juga bikin kaget PSSI. PSSI itu kan dia mau bikin kalender untuk sampai 2027. Tiba-tiba ada kalender baru yang masuk di tengah-tengah. Ini pasti bikin mereka agak sedikit pusing. Tapi nggak apa-apa, ini positif kok. Ini bisa mengharumkan nama Indonesia juga ketika nanti tim Persija atau PSM Makassar benar-benar bisa berbicara banyak nanti di kompetisi Shopee Cup ASEAN Club Championship. Ya salam, namanya udah keren. Mudah-mudahan nggak kayak liga kita. Seenak-enaknya aja bikin. Oke. Terus gue mau bahas lagi, tiba-tiba liga libur. Liga libur, gini ya, gue mau coba sedikit tajam. Jadi gini, pertama mau ada pemanggilan pemain ke timnas. Yang kita tahu pemain Persija Jakarta itu ada 5. Dan 4 pemain kita menjadi starting di pertandingan Indonesia uji coba melawan Arab Saudi. Yang kita kalah 1-3 skornya. Tapi pemain Persija Jakarta itu menjadi pilihan utama, 4 kurang 1 memang. Dan 4 ini juga yang waktu itu main pas Persija lawan, terakhir kita lawan apa ya? Lawan Bali kalau nggak salah ya. Ada siapa aja? Ada Rio Fahmi, ada Ferrari, Rizky Ridho, sama Doni Tri Pamungkas. Oke, jadi ini juga menjadi starting lineup. Tapi si Sintayong nggak menjamin kalau pemain ini akan menjadi starting lineup di pertandingan berikutnya. Padahal ini menurut gue pemain-pemain yang Ferrari, Rizky Ridho, Rio Fahmi, Doni Tri. Memang Doni Tri kurang jam terbangnya di Persija, tapi dia sering main juga. Tapi orang-orang ini udah siap banget untuk tampil nanti di Piala Asia U23. Selain dia nggak ada lagi, menurut gue. Oke, kita lewatin yang masalah itu. Gue mencoba sedikit ngebahas yang masalah diliburkan. Pemanggilan, tim Persija tentu kurang setuju dengan pemanggilan itu. Bahkan Thomas Doll memohon kepada timnas, kepada PSSI untuk berangkatin nanti setelah pertandingan lawan Persis Solo tanggal 4 kalau nggak salah di GBK. Jadi setelah itu mau berangkat deh, nggak apa-apa. Tapi kalau kali ini nggak dikasih dulu. Nah, mungkin karena dasar itu, tiba-tiba PSSI memutuskan memberhentikan liga. Jabret, liga berhenti. Kaget kita. Waduh, kenapa tiba-tiba berhenti nih? Ya udah deh, kata Persija kan. Kalau berhenti mau ngapain juga nih pemain di sini? Udah aja berangkatin ke
timnas. Berangkat nih 5, bung ke sono. Udah nyampe sono liga dimulai lagi. Jadi kayak kita yang dikerjain. itu memang aduh agak sedikit unik. Mungkin Thomas Tuchel juga jungkir balik pas dengar tuh berita. Lah dimulai lagi, pemain gue udah pada berangkat sono. Dibawa pulang nggak mungkin, udah dikunci di sono. Jadinya menurut gue ini adalah mungkin ya asumsi gue, ini adalah gocekan maut yang memang cukup piawai memainkannya. Kenapa gue bilang gocekan maut? Karena ada kalimat dari siapa wakil ketua umum ya, Amali ini, yang dia bilang, coba kalau kemarin liga nggak diliburin, kan nggak bakal segini skuadnya, nggak bakal full kayak gini skuadnya. Maksudnya banyak klub yang nggak ngasih, makanya diliburin. Jadi gue ngelihat, oh ini rasanya kayak cuman ngeliburin liga itu, kayak lo mau ngasih nggak klub? Nggak, gue nggak mau ngasih. Ya udah gue liburin. Mau nggak mau lo ngasih kan? Udah, akhirnya dikasih, gue mulai lagi. Kurang lebih, kalau gue sebagai orang luar mikirnya kayak gitu. Tapi memang ada tahapannya. Presiden-presiden klub dipanggil ngumpul sampai 2 kali pertemuan dan presiden klub ya setuju dengan dimulainya lagi liga di tanggal 15 ini. Gue sempat bikin statement, gue bilang lo nggak usah pada berantem di kolom komentar antara pendukung klubnya dan pendukung timnas Indonesia. Karena apa? Karena gue bilang presiden klubnya pun udah setuju dengan keputusan ini. Maksud dari tujuan gue bikin video kayak gitu adalah supaya nggak ada debat lagi di kolom komentar. Karena gue nggak mau ngelihat supporter ini terpecah. Ada supporter timnas, ada supporter klub. Padahal supporter klub juga orang Indonesia juga, yang mana dia pasti ngedukung timnas. Nah, ketika dengan kejadian kemarin, kalau nggak dinetralisir, mungkin perdebatannya terus panjang. Makanya gue bikin statement kayak gitu supaya stop, nggak ada yang debat lagi. Mungkin ada beberapa orang yang salah mengartikan, dia bilang, alah lu ngebohong. Bukan ngebohong, tujuan gue tuh supaya kalian nggak pada berantem. Mau ngapain berantem? Sebangsa setanah air. Pada berantem, doyannya ribut aja Pak. Oke, jadi si Thomas Tuchel, ada statementnya sedikit, dia bilang kayak gini, saya meliburkan skuad karena lebih dari 4 minggu ke belakang selalu berlatih keras. Jadi sempat diliburin, ini Cahaya juga ditanya di sini, sempat diliburin sama si Thomas Tuchel. Jadi ketika Liga 1 diliburkan sementara, saya merasa sudah waktunya para pemain untuk beristirahat. Berangkat pada nih, udah beli tiket, udah beli, waduh repot pada, udah apa ya, ketemu sama keluarganya, udah mau sahur bareng, udah mau puasa bareng, udah segala macem, udah mau happy. Oke, sebulan pikiran mau diliburin. Terus pemain untuk beristirahat, kata si Thomas Tuchel. Dia bilang waktu libur ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh elemen tim untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya salam, oke? Lagi pula libur ini bagus untuk para pemain, pelatih dan official katanya, untuk rehat maksudnya, untuk restart lagi supaya lebih segar lagi nanti. Semua bisa menjernihkan pikiran dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, terutama untuk yang sedang berpuasa. Berangkat nih udah nih. Berangkat udah, set. Dimulai lagi. Balik lagi pada pemain. Thomas tuh udah mau pulang mungkin ke Jerman, nggak jadi. Balik lagi ke sini. Ini memang sering kejadian di Liga Indonesia. Dan gue khawatir akan terjadi lagi keputusan yang kontroversi. Nggak tahu ya, pemikiran gue. Mungkin bisa terjadi, mungkin nggak. Nanti ketika beberapa tim ini mau ada zona degradasi, sekarang ada 3 tim nggak salah. Nah ini mungkin ya pemikiran gue, mungkin nanti bisa tiba-tiba ada aturan baru yang membuat kita terkaget-kaget. Gue nggak mau ngomong sekarang, mungkin ini masih asumsi gue. Oke, kayaknya yang udah gue sampaikan cuma segitu untuk konten kali ini. Dan gue akan membuat video nanti, insya Allah doain kalau lancar, gue akan umroh setelah Lebaran. Dan nanti gue akan membuat video tentang berita Persija, berita Timnas. Kemungkinan dari sana. Atau gue mau live di sana, atau gue mau nge-vlog ngeliatin suasana di Mekah sama Madinah. Insya Allah doain lancar. Nanti gue bikin vlog di sana supaya kalian bisa ikut menikmati juga. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.